Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ism. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana inda zanni 'abdi bi. Al-Mukarram Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat beserta jajaran Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, dan hari ini kita akan coba mengkaji mengenai husnuzan. Husnuzan, ya. Jadi berbaik sangka. Jadi berbaik sangka itu kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga husnuzan berbaik sangka terhadap sesama manusia, dan kita juga husnuzan berbaik sangka terhadap diri kita sendiri. Cuman kita tidak akan bisa berbaik sangka kepada sesama manusia kalau kita sebelumnya tidak pernah berbaik sangka kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam diri kita itu ada otak, ada akal. Otak plus akal menghasilkan pikiran, ya. Sehingga manusia modern sekarang pun sedang mengeluarkan dengan positif thinkingnya, selalu berpikir positif. Nah, hari ini kita akan coba satu saja bagaimana kita berupaya untuk senantiasa husnuzan kepada Allah. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ini pernah terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi sebetulnya sejarah kurban pun dimulai dari proses ini nih. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dulu, ya, ketika beliau pada malam Tarwiyah, pada malam 8 Zulhijjah bermimpi menyembelih putranya Ismail. Pada saat itu beliau sudah berpikir positif, tapi tingkatan berpikir positifnya masih di bawah. Jadi beliau ketika bermimpi menyembelih putranya Ismail, menafsirkan mimpinya itu berdasarkan pengalaman yang empiris, bahwa ini isyarat dari Allah bahwa saya harus lebih mantap dalam berdakwah. Lalu pada malam Arafah, malam ke-9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi menyembelih putranya Ismail. Lalu beliau menafsirkan bahwa ini isyarat bahwa saya harus berkurban, harus melakukan pengorbanan. Maka beliau mengeluarkan ratusan ekor domba untuk berkurban. Tapi pada malam ke-10, pada malam 10 Zulhijjah, pada malam Udhiyah itu, beliau bermimpi lagi menyembelih putranya Ismail. Maka disitulah puncak tauhidnya muncul. Ini betul-betul perintah Allah. Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih putra. Tapi karena beliau husnuzan kepada Allah, ya, dan begitu disampaikan mimpinya ini kepada putranya, ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Subhanallah, jawaban Ismail begitu mantap. Ya abatif al-matu marsatajrini insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Ayah akan mendapatkanku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ternyata memang ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita itu terkadang hati kita tidak menerima dengan ketentuan itu. Tapi disinilah
bahwa kita harus lebih memantapkan rukun iman yang kelima, bahwa takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga dalam surah Al-Baqarah 216 itu dikatakan bahwa boleh jadi ya, yang menurut pikiran kamu itu jelek tapi menurut Allah baik, dan boleh jadi menurut kita baik tapi menurut Allah itu jelek. Nah, tapi bagaimana sekarang kita menciptakan bahwa dalam diri kita itu selalu, dalam pikiran kita selalu berpikir positif kepada Allah. Apapun yang Allah tentukan kepada kita, kita berhusnuzon lah. Nah, untuk mencapai pikiran-pikiran seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini tentunya tidak ujuk-ujuk, tidak mudah ya. Sebab memang ini salah satu akhlak mahmudah, akhlak yang baik, husnuzon itu. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis kursi itu, Allah menyatakan, ana inda zanni abdi bi, aku akan menurut terhadap prasangka hambaku terhadapku. Jadi bapak-bapak, ini penting nih keyakinan seperti ini. Jadi Allah itu akan mengikuti prasangka kita terhadapnya. Makanya disinilah kita harus hidup yakin bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah mengandung kebaikan. Tapi maaf, tentunya sebelum mencapai itu kita harus ada upaya-upaya, ada ikhtiar juga. Jadi banyak orang yang husnuzon kepada Allah tapi tidak diimbangi dengan ikhtiar, tidak diimbangi dengan upaya, tidak diimbangi dengan doa. Dia hanya yakin saja, misalnya yakin hari ini saya akan dapat uang, tapi dia tidak melakukan gerakan apa-apa, tidak melakukan perbuatan apa-apa ya. Ini namanya Bapak dan Ibu kalau dalam bahasa Sunda itu ngabujangkeun Allah ya. Seperti begini, misal saya mau husnuzon aja lah, kalau misalnya saya mau sholat di Masjid Raya, husnuzon sendalnya disimpan aja di depan masjid, nggak bakal dititipkan, husnuzon dan nggak bakal hilang. Itu mah sama saja dengan ya Allah nitip sendalnya kalau ngajaga ibadah sholat sholat. Atau misalnya ya Allah, saya nitip sendal, saya mau sholat dulu. Bukan begitu ya. Jadi tetap harus ada upaya dulu, ada ikhtiar dulu, ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi jangan sampai mengedepankan husnuzon dulu kepada Allah tanpa ada ikhtiar kita, tanpa ada upaya-upaya yang kita lakukan. Saya husnuzon sama Allah, saya pasti lulus ujian, tapi nggak mau ngapal tuh, nggak mau belajar, itu konyol di situ. Sehingga yang dikhawatirkan nanti ketika gagal menyalahkan Allah, ini yang salah itu. Dan sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama sekali tidak boleh menyalahkan Allah. Boleh jadi kegagalan ataupun apa yang kita hadapi dari segala kesulitan itu sesungguhnya boleh jadi karena kesalahan kita juga. Boleh jadi karena kemalasan kita, boleh jadi karena kelalaian kita. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya kita sudah berupaya semaksimal mungkin, kita sudah berdoa, tapi ternyata gagal juga, belum mendapatkan, kok Allah malah memilih yang lain? Nah, itu boleh jadi Allah punya rencana yang lain dan Allah lebih tahu akan kadar kita. Jadi terkadang mungkin kita melihat kenapa ya hari ini tidak saya tidak jadi ini, tidak jadi itu. Boleh jadi Allah lebih sayang kepada kita ketika kita tidak menjadi orang itu. Kan dulu ada kisah ya. Jadi seseorang ketika bertanya-tanya dalam dirinya, dalam pikirannya, kenapa ya pohon beringin itu gede banget tapi buahnya kok kecil. Tapi kenapa pohon semangka pendek itu tapi buahnya gede? Nah begitu dia tidur-tiduran, tiba-tiba si buah beringin itu jatuh di kepalanya. Baru dia sadar, oh inilah, seandainya memang pohon beringin buahnya segede semangka lalu jatuh ke kepalanya, baru pasti saya akan babak belur juga. Jadi biasanya orang menyadari itu setelah kejadian. Nah, makanya bapak-bapak kita juga tentunya harus selalu berpikir positif di situ. Bahkan
Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dzanni inna ba'dadh-dzanni ismun. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Nah ini tentunya larangan Allah kepada kita untuk negatif thinking, untuk larangan Allah kepada kita berburuk sangka. Ya. Jadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada mertua datang ke rumah kita, kita harus husnuzon. Oh ini mertua datang nih, mau silaturahim, sekarang ada kemarin awal ya. Ini belum tua belum masuk ke rumah, baru di luar pagar udah dilihat dari jendela. Ya, ini mana ya? Kompos ya, belum mau kelar. Jadi kita juga capek Pak kalau berpikir suzon itu. Ya. Misalnya kalau Pak Kepala BPD selalu suzon, ada wartawan, tenang aja, beliau paling nanya, saya jawab, ini siapa yang jawab apa? Karena tidak punya salah apa-apa kan, enjoy. Ya. Tapi kalau memang mungkin orang itu bersalah, tidak ada wartawan, langsung ke stadion. Buru-buru gara-gara. Jadi nggak istirahat. Karena apa? Karena sudah suzon dulu. Gitu ya. Ada ustadz bawa map. Ya sumbangan. Padahal belum tentu mungkin dia mau ngasih edaran apa gitu ya. Nah ini diantara kita juga dalam kehidupan sehari-hari, Bapak dan Ibu ini harus betul-betul. Jadi tapi tetap kita tetap waspada, ya. Kita tetap waspada, bukan berarti kita husnuzon kepada semua orang, tapi kita tidak hati-hati, tidak waspada. Ya, husnuzonlah orang yang di masjid mah pasti pada soleh, pada baik. Kita teh nyebentas biarin aja, wudu aja. Wah itu banyol namanya. Ya. Jadi tetap kita berhusnuzon itu setelah upaya, setelah ikhtiar. Nah, Bapak-bapak, bagaimana sih langkah praktis melatih berpikir positif itu? Jadi memang harus dilatih ya. Jadi otak dan akal yang dalam diri kita itu kalau tidak dilatih, kalau tidak diasah, ya udah beku. Makanya kalau orang sekarang Bapak coba saja, Bapak biasa bekerja, Bapak biasa sibuk, memikirkan sesuatu setiap hari, merencanakan sesuatu setiap hari, tiba-tiba libur seminggu aja, sebulan aja, lihat pasti ada kegelisahan dalam diri kita, ada hal yang tidak nyaman dalam diri kita ya. Makanya terkadang orang-orang bapedama dikasih libur teh tetap nggak mau libur, terus berpikir di mana-mana ketemu dimanfaatkan. Ketemu apa dimanfaatkan, lihat sesuatu dimanfaatkan untuk merencanakan ke depan. Itu orang kalau sudah terbiasa seperti itu. Nah, apa diantaranya? Minimal ada 7 langkah praktis supaya kita selalu berpikir positif, selalu husnuzon. Langkah pertama adalah tadabbur Al-Quran. Jadi bapak-bapak, yang namanya tadabbur itu tingkatannya lebih daripada membaca, lebih daripada memahami. Kita membaca Al-Quran, bagus. Kita memahami, mengartikan apa itu artinya, bagus. Tapi tingkatan yang lebih tingginya itu adalah tadabbur. Jadi kalau kepada Al-Quran istilahnya tadabbur Al-Quran, menyelami, mendalami. Itu dibolak-balik dibaca, ini kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kalau kepada fenomena alam itu namanya tafakur alam. Makanya ada anak-anak sekarang yang camping apa istilahnya tadabbur alam. Padahal sebelumnya tadabbur itu kepada Al-Quran, sesungguhnya itu tafakur alam, gitu ya. Nah, artinya apa? Apa yang Allah firmankan kepada kita dalam Al-Quran terkadang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Contoh misalnya, bapak-bapak, ya Allah menentukan bahwa pembagian waris itu kalau untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Nah ini terkadang bagi kaum perempuan menyatakan dalam dirinya, aneh ya, kita teh sama-sama anak, nah hari pas warisan urangan sabagian hari manehna 2 bagian itu kan. Tapi begitu didalami, dilenyepan semuanya, oh ternyata betul. Kenapa laki-laki dapat 2 bagian? Ternyata ketika diungkap, oh banyak alasannya. Laki-laki harus menanggung, laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya. Baru kita menyadari. Kenapa ada ayat Allah yang membolehkan ya, menikah lebih dari 1?
Sekalipun mustahil kita bisa berbuat adil, tapi tetap dibolehkan. Ada perintahnya untuk menikahi wanita itu 2 atau 3 atau 4. Ternyata kalau kita suuzon duluan, pasti kalau perempuan suuzon, kenapa sih Allah itu membolehkan dan itu menyakitkan. Mungkin posisinya pada saat itu kita berpikirnya seperti itu. Tapi ketika misalnya seseorang sakit atau tidak bisa melayani dan lain sebagainya, itu akhirnya baru di situ menyadari kenapa sih Islam banyak aturan-aturan ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, jadi makanya bapak-bapak dengan tadabbur Al-Quran itulah itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Tapi orang tanpa membaca Al-Quran, tidak mau memahami, tidak mau menyelami, artinya tidak mau ngaji, gitu. Sedikit-sedikit suuzon, macet suuzon, enak musim kemarau suuzon, panas suuzon, musim hujan suuzon, panas sih hujan wae, panas panas wae. Wah, jadi bicaranya kemana-mana. Ini orang karena tidak pernah tadabbur Al-Quran. Lalu yang kedua, langkah yang kedua itu memberikan sugesti positif. Jadi bapak-bapak, memang itu kita pun berada di lingkungan mana, kita ngobrol dengan siapa, kita bergaul dengan siapa, itu sesungguhnya sangat berpengaruh. Al-musahabatu tasyrikut tabi'iyah, persahabatan bisa mencuri tabiat. Jadi kalau misalnya sekarang kita bergaul dengan orang yang mungkin ya dia itu terhadap segala sesuatu selalu menyatakan salah dan salah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu nanti akan ke bawah-bawah. Makanya di situ bacaan kita, pergaulan kita, lalu dengan siapa kita bergaul, di mana kita bergaul, itu sangat berpengaruh kepada pikiran kita. Sampai kata Prof. Zakiyah Derajat itu, apa yang kita lihat dan kita dengar itu sangat berpengaruh kepada akal pikiran kita. Kita sering melihat apa, kita sering mendengar apa, sangat berpengaruh. Makanya bapak-bapak maaf ya, terkadang kita membaca sesuatu atau melihat sesuatu itu menjadikan betul-betul berpengaruh. Ini apa namanya, kita lihat kenapa orang tua kita dulu begitu semangat merebut kemerdekaan. Mungkin situasi kondisinya memang harus seperti itu, ditambah lagu yang didengarkannya sangat berpengaruh. Maju tegak membela yang benar, lagi jiwa-jiwa patriotik itu muncul. Ya. Di Palestina anak-anak itu baru SD, tapi dia berani menentang Israel karena memang lagu yang diperdengarkan kepada mereka hanya satu, Biladi Islami wan Amin. Terus saja didoktrin seperti itu supaya mempertahankan negaranya. Ya. Di Madinah anak-anak kecil, anak-anak SD begitu cepat dia menghafal Quran karena setiap hari mendengar alunan ayat suci Al-Quran itu. Di kita, bapak-bapak ibu-ibu, anak SMA baru diputusin sama pacarnya, patah hati, bunuh diri di Pasuruan. Itu dengerin lagunya, kau membuat berantakan. Jadi sangat berpengaruh ini. Ya. Makanya hati-hati Pak, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pahami itu sangat berpengaruh dengan pikiran kita. Makanya kalau Bapak sering membaca pikiran-pikiran orang yang memang dia itu betul-betul mengajak kepada kebaikan, itu secara tidak langsung kita terus mengikuti arah itu. Ya. Tapi maaf, kalau kita sekarang membaca novel-novel yang tentunya isinya adalah berbau porno dan sebagainya, itu dia Pak nggak kena ngalamun nanti tinggi. Kayak artikel-artikel di mana lah kita yang sering di situ baca ya, wah jadi membayangkan, tuh jadi ngalamun nanti menghayal. Makanya saya ingat dulu, baru sekarang menjadi kenapa waktu di pondok dilarang keras untuk membaca novel-novel yang berbau porno seperti itu. Karena kalau kepada anak-anak itu betul Pak, tingkat hayalannya tinggi banget. Ya mungkin kita juga sebagai orang dewasa tetap ya Pak ya berpengaruh banget, menghayal, ngalamun dari hasil bacaan itu membayang itu kan terus. Nah itu juga bahaya seperti itu. Makanya ada istilah Victor pikiran kotor itu betul.
Jadi pikirannya kotor aja. Nah, ya seperti maaf, kalau kita baca karya buku-buku karya Prof. Syihab atau Buya Hamka atau mungkin buku-buku literatur yang memang itu akan benar, tapi ketika kita baca buku-buku yang rada-rada kekirian itu berpengaruh juga. Ya, walaupun hanya sebuah novel, tapi hanya kita tuh dibawa secara tidak langsung. Ya. Coba Bapak baca, akan ada sesuatu yang mungkin tidak pas, tidak nyaman dalam diri kita. Ini juga sangat berpengaruh di situ. Makanya Rasulullah SAW beliau menganjurkan kepada kita, carilah lingkungan ataupun tempat yang justru membawa kita ke arah yang lebih baik. Itu maksudnya apa? Carilah tempat-tempat yang menyejukkan, yang menenangkan. Nah, seperti di masjid, kita sering berkumpul di masjid, kita sering yang sering berkumpul di masjid yang didengarkan alunan ayat Al-Quran, azan, iqomat, pengajian atau apa. Coba kita sekarang setiap malam sering kumpulnya di tempat-tempat yang mungkin musik ataupun apa dangdut itu berpengaruh. Ya. Jadi ya ngomongnya juga lain atau apa dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh. Makanya kadang-kadang apa yang kita alami itu terbawa mimpi juga. Ini yang sekarang Pak Bib ya. Makanya saya yakin orang-orang Bapak pasti dalam mimpinya itu pasti merencanakan terus mimpinya gimana Jawa Barat ke depan itu kan. Terus memikirkan yang lebih kumahan aja kumahan. Aduh berarti kumahan. Nah yang paling tidak enak itu kita sudah merencanakan sesuatu yang baik tapi disalahkan. Capek-capek, juga saya tahu kerjaannya. Padahal sesungguhnya orang menyalahkan itu berarti dia berpartisipasi aktif ya terhadap apa yang kita rencanakan. Kita khususnya begitu. Kalau dalam komunikasi politiknya kan berarti orang berpartisipasi aktif. Banyak orang ketika dia dikritik itu malah mundur. Ketika dikritik malah jadi marah, malah jadi tidak simpati. Ya. Nah kalau kita husnuzon, ketika orang mengkritik kita, oh mungkin inilah jalan yang terbaik yang Allah berikan lewat orang itu, sehingga saya harus memperbaiki. Ya, jadi jangan menyalahkan masyarakat. Kalau ada masyarakat yang mengkritik itu bukan berarti anti, justru dia berpartisipasi aktif untuk lebih baik. Cuman terkadang kita sama, ketika orang rewel ya mah, di bawah nih, rudet. Ya. Jadi di kita itu aneh. Jadi kalau orang yang kira-kira tidak bisa tidak bisa diajak kerja sama dalam tanda petik, selalu tidak dilibatkan dalam kegiatan apapun gitu. Ya kira-kira orang gimana nih? Rudet lah. Ya banyak omong, banyak komentar pasti, banyak kritik. Wah saya diajak kerja sama. Oh pertimbangan seperti itu. Ya. Nah iyalah, memang gampang diatur, gampang dibecaan malah iya. Nah semacam kita Pak, sesungguhnya hati nurani kita ingin istri kita itu gampang dibobodo, oon kan, nggak bakal banyak nanya, tapi lama-lama kita akan masih punya istri deh, tidak kritis banget ya. Misalnya kita pulang jam berapa dia tidak peduli, kita pulang jam 3 pagi biasa ngambek dan awam. Terus misalnya bagaimana? Nah ini kan kita lebih enak ada perhatian dari istri kita yang bapak malam pulangnya kan udah ada ketentuan kalau sore mau pulang aja kan nggak ada alasan bapak jam 8, jam 9, jam 11 malam masih rapat apa itu istri berarti cerdas gitu ya, ngecek kan gitu. Walaupun kadang-kadang terlalu cerdas juga itu seuzonnya tinggi, seperti tiap pulang ke rumah mana HP itu nggak ada kerjaan, istri harus memeriksa HP suami. Ngapain memeriksa HP suami ibu sudah lebih cerdas, sebelum pulang ke rumah sudah dihapusin dulu. Jadi memang hal seperti itu harus kita ini pahami ya. Terus selanjutnya bapak-bapak
yang harus kita lakukan langkah yang ketiga itu adalah memfokuskan pikiran pada apa yang diinginkan, bukan pada apa yang tidak diinginkan. Ya. Jadi sekali lagi, langkah ketiga bagaimana agar kita selalu husnuzon. Jadi fokuskan pikiran kita itu kepada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang tidak diinginkan. Jadi disinilah pentingnya fokus itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita sedang merencanakan sesuatu, fokus pada hal yang kita inginkan, kita fokus aja di situ. Jadi kalau sesuatu yang tidak kita inginkan, jangan. Ya. Contoh misalnya, kita ingin mencapai sesuatu lah, punya cita-cita sesuatu, kita fokuskan itu. Jadi jangan berpikirnya jangan apa yang tidak kita inginkan di situ. Kita ingin punya anak yang soleh, fokus di situ, ada upaya, ada ikhtiar. Anak di samping sekolah ngaji, dipanggilin ustaz, dipanggilin ini bagaimana? Ini biar fokus. Ya. Kita ingin karyawan-karyawan di Bapeda itu pada soleh dan soleh, jadi fokus. Wah, dia berupaya untuk terus mengajak sholat berjamaah, untuk mengajak pengajian, mengajak apa? Jadi ini urusan. Jadi banyak kita itu menginginkan sesuatu, tapi apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu bukan sesuatu itu. Ingin punya anak yang soleh, tapi anak gak pernah disuruh ngaji, lihatnya di rumah gak pernah jadi contoh. Kan ke anak ngaji, hari bapak mah nges, sahasa sholat, bapak tarik jong, ibunya ngaji, mau mama nanti malam Jumat. Itu kan seperti itu. Ya, seperti calon yang lebih panjang itu. Ya pada orang yang lewat Garut terus diajak ke Garut, mana nanti ini cik. Nah, jadi ada upaya, ada ikhtiar. Kita ingin sesuatu terus saja. Contoh misalnya sekarang bapak saya harus ingin bisa ngaji, jadi dia fokus berupaya untuk itu. Nah ini juga tentu penting bagi kita. Terus langkah yang keempat adalah melihat sisi positif dari segala sesuatu itu husnuzon ya. Jadi kalau kita melihat apapun, maka lihatlah sisi positifnya. Jadi suatu hari seorang ulama besar sedang berjalan bersama murid-murid. Di tengah perjalanan mereka menemukan di situ seonggok bangkai anjing yang sudah membusuk. Salah seorang muridnya berkata, lihatlah alangkah buruk anjing itu. Lalu gurunya itu menyatakan seperti ini, lihatlah alangkah putihnya gigi anjing itu. Nah, guru besar yang bijak itu adalah Imam Malik. Jadi Imam Malik beliau yang mengarang kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang sangat tebal, dan ini menjadi rujukan para muhaddisin ya, para hadis itu. Nah, jadi kisah tadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita membiasakan diri melihat sesuatu itu dari sudut pandang positif. Jadi bapak-bapak sama istri itu melihat yang positifnya coba. Jadi bapak dulu ya. Kalau kita melihat tahu goreng, nah itu saya ganti pun. Ya. Jadi lihat istri kita, goreng ini mau juga salah ini. Tapi aduh ya goreng Cina tanpa disuruh dia udah bikin. Kita mau goreng bersih, nah kita selalu melihat yang positif. Ibu sama suami ya, kalau ngelihat kekurangannya pun sedikit pun misalnya agak lah udah terus lecet sama ya. Tapi kalau lihat tuh subhanallah itu aku rajin. Selama Ramadan Nabi muni tenang, dan mana yang memasak menghadap apa bila digawe cantik. Udah pun cukup begitu aja, nggak usah diceritain sama teman-teman. Ini wajah Nabi mau nggak salah lagi bagus, tidak. Mun sahur Nabi tinggal apa mana yang nggak masak. Kadang kata temannya subhanallah ibu suami ibu soleh banget, dan mana Jadi artinya bapak dan ibu ya seperti tadi kan, kalau lihat bangkai ini ya buruk banget tapi hati giginya putih misalnya, itu cara yang positif. Kita melihat seseorang juga begitu gitu ya. Ya. Ini sesungguhnya dalam pergaulan juga harus seperti lihatlah sisi kebaikan. Kalau kita melihat dari sisi yang jeleknya, ya udah. Ya. Walaupun mungkin dalam penilaian tertentu ya tentunya kita juga akan terjebak ya. Jadi di situ mungkin dalam poin usul fikih lihat kira-kira maslahat dan mafsadatnya lebih banyak mana. Itu kalau dalam urusan hukum nggak bisa melihat begitu. Ya misalnya
minuman keras, tapi kalau Ustaz halus nahankeun karena awak terus jadi orang tuh ada lumayan lah, ada enjoy gitu. Tapi kita lihat mafsadatnya itu. Nah, makanya kalau dalam kaidah hukum Islam kita tidak bisa menentukan hukum itu tidak ada manfaatnya. Ya, kayak judi kan ada manfaatnya, ada income negara, ada apa, minum keras ada devisa. Itu sisi baik dari seperti itu tidak bisa diterapkan dalam hukum. Sehingga jadi boleh aja lah, nggak apa-apa minuman keras, ada banyak pemasukan, ya, jadi banyak pajaknya tinggi atau apa, ini tidak bisa. Atau misalnya dulu pernah di Jakarta prostitusi dilokalisasi itu, ini ada positifnya kan dilokalisasi itu. Tapi tetap kita kalau melihat itu, nah makanya Rasul mengingatkan qaliluhum faqatil haram, sedikit atau banyak tetap haram. Nah ini kalau urusannya dengan hukum itu tidak bisa seperti. Tapi kalau dalam pergaulan kita harus melihat. Langkah yang kelima bertafakur. Jadi bertafakur itu Bapak dan Ibu sekalian, kita berusaha untuk keluar dari masalah agar tidak terperangkap dalam pikiran negatif. Jadi bagaimana kita berupaya untuk memikirkan sesuatu itu sehingga begitu hebatnya Allah menciptakan dunia ini, begitu hebatnya Allah memberikan segala sesuatu kepada kita. Contoh misalnya ketika kita menghirup sekali bernapas itu, konon katanya sekali bernapas itu kita membutuhkan 1, liter oksigen. Artinya coba kalau kita sekarang harus beli oksigen setiap hari, bagaimana jadi? Makanya bapak-bapak kalau kita walaupun dalam keadaan udah capek ya, pakai oksigen lagi sekarang rada enak gitu ya, rada segar. Apalagi, nah sekarang kalau harus beli itu bagaimana? Ya, sinar matahari atau apapun ini kalau melihat seperti ini bertafakur dia. Subhanallah ya Allah, memberikan rezeki tidak berhenti. Ya. Nah ini juga tentu langkah yang luar biasa. Langkah yang terakhir mengingat kembali hal yang membahagiakan, itu juga tentu akan menjadikan kita selalu berpikir positif. Jadi bapak-bapak jangan selalu mengingat hal-hal yang menyedihkan, yang bikin sakit hati. Seperti bapak pernah ditolak cinta, udah diingat-ingat, udahlah, forget hidup bapak. Seperti bapak gagal jadi apa, jangan ingat-ingat. Tapi banyaklah kita melihat sesuatu yang membahagiakan, enjoy. Nah makanya kadang-kadang kalau kita diingatkan, kita bisa pernah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, tiba-tiba diingatkan, suka jadi akhirnya terus itu mengganggu pikiran kita. Nah, tapi lebih baik kita selalu berpikir sesuatu yang membuat kita bahagia, hal-hal yang membuat kita bahagia. Makanya kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang jelek jangan dipotret, jangan dipoto, jangan didokumentasikan, gak enak. Seperti maaf ya Pak ya, ada seseorang yang pernah kena musibah, lalu dia di dalam penjara. Makanya ketika kita berbicara tentang itu akan menyakitkan. Janganlah kalau Bapak bisa ketemu dengan orang yang mungkin pernah di penjara, lalu kita ngomong-ngomong tentang di penjara itu, dia itu pengalaman yang tidak senang. Dan sebetulnya ketika dia berbicara lebih tenang ini, dia mau gawe orang sare terus makan tidur nih, sesungguhnya hatinya sakit ya. Makanya kalau kita ungkap kembali, kita ungkit kembali so tidak enak lagi. Makanya kalau kita pernah gagal dalam hal apapun, ketika diungkitkan oleh siapapun, itu akan membuat diri kita lebih ini. Nah akhirnya jadi negatif tinggi. Wah aku mana-mana itu negatif tinggi. Makanya mengingat kembali hal-hal yang membahagiakan. Dan yang tentunya yang ketujuh itu kita harus selalu muhasabah, introspeksi. Jadi bapak-bapak kalau dengan introspeksi nanti kita jadi husnuzon. Oh iya salah kurang. Misalnya contoh misalnya apa ya, saya nggak jadi ini. Oh dia ini A B C. Oh iya mungkin. Kenapa ya nilai saya kok 6? Oh, pantesan tengah palsu menurut saya. Kenapa ya? Saya hari ini begini. Nah, kalau muhasabah itu bisa dilakukan, bahkan bagi kita, bapak-bapak bukan setahun sekali muhasabah itu. Tiap malam, 10 menit sebelum tidur kita berpikir. Kita menghitung diri kita, menghisap diri kita. Apa yang sudah kita lakukan hari ini?
Kenapa ya hari ini nggak tahajud, tadi subuh keberangan, ke kantor keberangan, terus tadi di kantor namanya digawe itu nah komputer yang gue jadi lagi pemain game deh, terus istirahat nama udah BBM gitu. Terus sore langsung balik deh. Sama tanya tadi teh pohonnya tadi nyoba. Nah, jadi kalau sudah seperti itu berarti akan terus ya, akan selalu berpikir positif kalau dia selalu husnuzon. Nah, bapak-bapak, akhirnya ketika kita sudah berupaya melakukan langkah-langkah itu, orang yang husnuzon, orang yang selalu berpikir positif itu, sesungguhnya dia itu sedang berupaya untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam dirinya. Makanya di antara manfaat gitu ya, ketika kita husnuzon itu yang pertama, berpikir positif itu membebaskan diri dari pengaruh syaitan. Jadi bapak-bapak, kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam kama majra dam. Sesungguhnya setan ya, berlari dalam diri manusia itu seperti aliran darah. Artinya dia setiap saat itu yuwaswisu sudurinna, selalu membisikkan ya. Jadi salah satunya adalah setan itu membisikkan. Contoh misalnya kita lagi Jumatan nih, kita mau Jumatan nih, pas ngencreng gitu ya, kita sudah niat dari ruangan kan, nama ada kenceng Masjid Al itu 100.000 lah, ya kamari menang rezeki, udah niat. Pas di sampingnya ada atasannya, kelihatan 1.000 deh tahu. Situ setan membisikkan, kalau jadi menang di setar 100 gitu. Atasan kamu kan 10.000, itu bisikan. Ya. Kita selalu berbuat baik. Contoh misalnya sekarang kurban, ya kita hanya setahap, tapi kita kurban beli sapi yang 50 juta. Tapi begitu atasan kita, siapa dia? Mahal-mahal tuh itu memang 20 juta biasa. Dia bisa pajarkan meluhuran mana ya, dan bisa tersinggung itu bisa. Sering Pak kita di kantornya mengalami hal itu, kita akan melakukan sesuatu yang baik, tapi ketika ada orang yang mungkin dari aspek sesuatu lebih dari kita, itu dia suka jadi pengaruh. Ya, contoh itu, ya. Ini gede-gede tinggi dengan Bung Har, tinggal itu haji ya Bung Har itu 2.000 tinggal ibadah teman itu. Ya. Jadi setan itu mengacaukan pikiran manusia. Ya, banyaklah di situ sehingga kayak kemarin ya, anak kecil kelas 1 SMP itu kalau sudah dirasuki pikiran-pikiran yang negatif Pak, bayangin aja ya, gara-gara di situ kan ada katanya cemburu atau apa sampai tega membunuh seorang perempuan ya, di situ kan artinya apa, itu orang kalau itu anak-anak loh. Jadi bahaya anak-anak kita juga, makanya rasa sakit hati atau apa itu setan itu selalu seperti itu. Makanya kalau kita berhusnuzon ya insya Allah lah kita akan selalu berada di jalan yang benar. Yang kedua, dengan berpikir positif menyehatkan tubuh. Bapak-bapak, para peneliti di Inggris itu telah melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya hubungan antara emosi-emosi negatif dengan membuktikan adanya hubungan-hubungan emosi yang negatif dengan tekanan darah tinggi. Jadi ternyata penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh dan sebagainya, itu ternyata dari bagaimana cara kita berpikir. Kalau kita berpikir negatif terus, karena darah tinggi, ada tekanan, sengaja kita berpikir negatif, jadi karasa segala rupa, gitu ya. Tapi kalau kita misalnya sekarang makan sesuatu, kita misalnya positif tinggi ini enak ya. Dan makanya di situ kalau kita sudah merasa katanya kita terkejut, tegangan, merasa khawatir, lelah, cemas atau apapun, itu akan menjadi capek. Ya. Bagaimana saya, bagaimana ini? Jadi tidak tenang, Pak. Ya. Nah makanya kita harus selalu husnuzon. Seperti ibu ya, kalau ibu suzon sama suami, ibu capek, tenang. Jam 5 belum pulang, ya, kemana? Itu tuh ke bawah dalam sholat. Pas sholat isya, suami belum pulang, sholat dia lagi mikiran arti sholat. Kemana si bapaknya jangan balik gue gitu.
macet itu di jalan. Bawa benar ini bukan umur ini. Apa itu? Ya, ini selalu seperti itu. Jadi artinya ya memang berpengaruh juga. Nah makanya kita kalau biar sehat ya harus positif thinking. Terus berpikir positif menumbuhkan ketenangan jiwa. Jadi bapak-bapak, kunci hidup tenang dan damai itu ada dalam pikiran kita. Kita mau hidup tenang, mau hidup damai ada dalam pikiran kita. Peristiwa atau masalah apapun yang pernah menimpa dalam diri kita itu, sesungguhnya ya itu adalah memang sisi lain kehidupan kita. Ya yang namanya hidup pastilah pernah punya pengalaman-pengalaman baik yang buruk ataupun yang baik di situ. Jadi kalau ada masalah, kalau ada apa membuat kita gelisah, kalau itu ya yang sekarang memang gelisah itu ya itu berarti tidak tenang. Dan dalam kitab hikam itu dinyatakan kenapa sih orang itu salah satunya selalu suzon sama Allah. Ya. Dikasih ini salah, dikasih itu salah. Aduh, capek kalau begitu. Orang nggak nasi goreng lah, mau jadi nanaon ya. Di mana-mana teh arang. Ya, padahal nggak begitu di situ. Ya. Lalu yang keempat, berpikir positif itu mendatangkan kebahagiaan. Jadi Bapak dan Ibu, rahasia kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri. Kita mau bahagia atau tidak? Ya. Termasuk rahasia kebahagiaan itu ada dalam pikiran kita. Jadi ketika kita memutuskan untuk bahagia dengan kondisi apapun, kita akan merasa bahagia. Bahkan saat sakit atau sedang kesusahan sekalipun, jika pikiran tetap berpikir dan memutuskan bahwa kita orang yang bahagia, kita akan merasa bahagia. Apa enaknya yang harus sama ya? Makanya bapak-bapak diagungkan ka luhur, jangan takabur tapi syukur. Dibebutkeun ka handap, ulah aral tapi sabar. Dibandingkan ka kadur disuruh ibadah, jangan haredese tapi taat. Bandingkan ka kencak disuruh tobat, melakukan kesalahan disuruh cepat-cepat tobat. Gitu. Syukur, sabar, taat, tobat, udah enjoy. Tapi sebaliknya kalau kita ketika diapunkan kalau kita takabur sombong capek. Makanya ketika dibebutkan ke harap aral, ngambek ke sana ngambek ke sini. Bandingkan kakak tuh, itu. Bandingkan kakak tuh itu artinya disuruh ibadah, harus mestinya. Melakukan kesalahan cepat-cepat tobat. Nah, bapak-bapak jadi bahagia itu seperti itu. Terus selanjutnya berpikir positif melancarkan pencapaian kesuksesan. Jadi kesuksesan tidak didapat dengan mudah, tentu harus berjuang, berkorban ya. Tapi ternyata mental positif, tekad, komitmen yang kuat ya. Jadi pantang menyerah, disiplin, jujur, amanah, memiliki etos kerja, integritas yang tinggi dan lain sebagainya, itulah yang menjadikan kita seperti itu juga berpikir positif. Nah makanya ada orang yang dia terbelenggu dengan sesuatu yang misalnya ingin sukses, tapi dia terbelenggu dengan contoh misalnya orang itu suksesnya bukan karena kejujuran, bukan karena prestasi, bukan karena tapi karena politik. Orang yang sukses karena politik, dia itu semakin takut kalau ada orang yang menyinggung. Dia melihat lawan politiknya pasti selalu dibantai. Dia melihat orang yang mungkin lawan politik selalu gitu. Maaf ya. Jadi bapak-bapak, jadi kesuksesan seseorang ada yang memang betul-betul pure murni karena dia memang memiliki kapasitas, tapi ada seseorang yang mungkin biasa-biasa aja, pangan saya tambah nasib lawe halus. Gitu. Contoh misalnya ya, hanya saya tahu menggancang, dia mah halusnya nasibnya kan banyak gitu. Ya. Seperti misalnya siapa ya di kalangan apa atau bagaimana, padahal belum pas jadi jabatan itu deh, tapi karena kedekatan, karena politik dan sebagainya jadi bisa. Tapi mana ketika orang itu terlalu mengandalkan yang sifatnya politik itu, terbelenggu dia. Ketika atasannya, pimpinannya gagal, dia ikut gagal. Nah ini juga dia terbelenggu ketika misalnya apa, makanya dalam pikirannya itu selalu politis, apapun dipolitisnya ya. Sampai-sampai apa
apalagi kalau dia seorang pengamat politik gitu ya, lihat aja pengamat politik itu pasti apapun dipolitisir, sampai menyangka kepada politikus itu jangankan dia membentuk lembaga bentuk apapun, sampai kentutnya saja politik kan. Cara makannya di mana atau bagaimana, ini kan capek kalau kita terbelenggu hal seperti itu. Nah makanya kita berupaya untuk berprestasi itu bukan hanya karena itu hanya salah satu saja. Berpikir positif meningkatkan kepercayaan diri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kadang-kadang orang itu minder dan lain sebagainya, tidak percaya diri atau bagaimana? Karena di dalam pikirannya itu ada selalu pasti setan yang wali ke orang, pasti konsep saya tidak akan diterima atau bagaimana ini. Nah mudah-mudahan saja Bapak-bapak kita bekerja ini itu salah satunya ya. Makanya hidup ini akan bahagia tergantung pada diri kita, tergantung pikiran kita. Jangan terbelenggu dengan sesuatu yang menjadikan kita malah ketika kita tidak mendapatkan sesuatu kita jadi tidak bahagia. Ya. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kewajiban kita adalah berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin, melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang memang membuat Allah ridho. Setelah itu tawakal, jangan Gusti. Apapun yang kau putuskan, aku siap menerima, karena engkau maha tahu. Nah ini enjoy. Makanya banyak orang yang kenapa ya, dia mah seperti itu kan enjoy aja loh. Kenapa Allah memberikan jalan yang lain? Jadi bapak-bapak, bisa saja kita akan mengalami pengalaman-pengalaman hidup seperti itu. Tapi insya Allah dengan husnuzon, dengan berpikir positif, melakukan langkah-langkah yang tadi, lalu kita akan mendapatkan manfaat yang tadi. Ini bakal enjoy kan, bahagia, tenang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sekarang selalu berpikir negatif, tidak pernah melakukan tadabbur Al-Quran, tidak pernah mensugesti diri untuk melakukan sesuatu yang baik, selalu mengingat yang buruk dan sebagainya. Makanya dalam bahasa lain ujung-ujungnya stres, amuk-amukan ya. Ketika ke rumah amukan ada yang ngelihat ya. Rudet kan orang yang seperti itu ditanya nggak jelas jawabnya, kenapa sih Cok? Untuk nggak jelas, paling kesel kalau kayak awe ditanya kenapa untuk dicuri kenapa tuh, kesel kan itu. Itu jadi jangan membuat. Nah mudah-mudahan bapak-bapak pengajian kita ini membawa hikmah yang luar biasa ya. Kalau kemarin kita sudah berupaya untuk jujur, sekarang berpikir positif, enjoy banget ya. Jadi luar biasa ini tema ngaji di Bapeda ya, singkat tapi membuat saya juga harus baca beberapa literatur gitu ya, sampai terus karena apa namanya betul-betul jadi fokus ngajinya. Oh harus begini, tapi yang terpenting Bapak setelah ngaji diamalkan itu. Jadi ulah, jangan ada yang seuzon udah bawa itu. Jadi kalau sudah seperti itu akan tenang ke hatinya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup dengan doa ada hal yang perlu kita diskusikan sekarang. Bapak Ibu yang akan bertanya, saya kira Pak. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya dan diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz membahas masalah bahwa hidup kita harus jangan ragu sudon, harus berpikir positif yang nantinya supaya kita larinya bahagia gitu. Cuman kiat-kiat untuk menuju ke sana itu memang sangat berat Pak, yang saya rasakan. Karena kalau dikala biasanya yang disebut bahagia itu dikala kita ekonominya sudah tercukupi, dikala kita segala sesuatunya sudah tercukupi, itu mungkin akan apa namanya, akan tercipta apa pemikiran yang positif yang banyak gitu Pak. Nah mungkin pertanyaan saya, kiat-kiat untuk hidup bahagia itu harus bagaimana nih Pak? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi bapak-bapak, hari ini banyak orang yang berpikir bahwa bahagia itu yang dirasai yang sifatnya materi kan.
Jadi kebanyakan orang bahagia itu banyak uang, ya, rumah menjulang, mobil tak terbilang, punya jabatan yang tinggi atau apa. Nah, jadi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah yang maha memberikan bahagia adalah Allah. Kita bahagia dan tidak tergantung kepada pikiran kita. Jadi bagaimana kiat-kiat untuk itu? Salah satunya adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kenapa kita harus selalu menyatakan Allahumma inna nas'aluka qalban syakiran, ya Allah, kami mohon kepadamu hati yang pandai bersyukur. Jadi dalam kondisi apapun dia bersyukur kepada Allah, karena Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, bagaimana untuk membuktikan seperti itu? Nabi memberikan penjelasan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum bahwa ajdaru ala tazal. Lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan melihat orang yang ada di atasmu, karena itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur. Nah ini Pak, jadi yang membuat bahagia itu ketika kita, kata Nabi, melihat orang yang di bawah kita. Contoh misalnya ya, saya kadang-kadang kalau melihat yang di atas itu capek. Melihat, aduh ini orang rumahnya gede banget, mobilnya bagus banget, coba ya tinggal gitu deh, kalah weh. Tapi kalau alhamdulillah ya kita mah ya masih bisa bekerja naik angkot juga. Orang lain segala itu segala lumbang naik angkot. Itu akan seperti itu. Kalau kita punya apapun melihat yang di bawah kita. Tapi kalau urusan amal, urusan keimanan, lihat yang di atas kita. Tapi kalau urusan materi, lihat dari ini bukan kata saya, kata Nabi. Tapi kalau kita melihat dari sisi materi yang di atas kita, tuh Ustaz, jangan jadi kita tidak ada motivasi. Oh bukan gitu. Ini kan sebetulnya dalam menyikapi keadaan. Kalau masalah rezeki Allah sudah mengatur. Ya. Jadi kita memacu dirinya bukan karena melihat itu. Sementara kan kita harus sadar kemampuan kita. Contoh misalnya, maaf, gaji kita sudah standar lah di bawah 10 juta. Tapi kita ingin nyicil apartemen yang sebelumnya 20 juta. Kan babak dulu mulai bunuh diri. Akhirnya apa, sehari-harinya bingung nyari kurang. Ibu dikasih misalnya, ada seorang ibu rumah tangga dikasih uang oleh suaminya 100.000, dia belanja 125, tapi mana masalahnya? Nah kita banyak di antara kita yang seperti itu. Makanya maaf saya cerita, Sayyidina Abu Bakar pernah membawa unta, dituntun unta itu ditanya sahabat, ya Abu Bakar, lima jalatar kami bilang, kenapa kau tidak menaiki unta itu? Aku malu kepada Allah, aku malu dengan unta ini. Kenapa? Unta ini belum lunas. Dituntun unta itu, malu sama Allah. Makanya kalau bapak yang punya serius, keras, kalau belum lunas jangan dipakai, dorong. Jadi maksud saya adalah ada ungkapan bahasa Arab kan ya, yang ini karena akan menanya kiat-kiat baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Hari ini kita makan dengan telur, telurnya ada di depan kita, mau disemur, mau didadar, mau diceplok, nikmati, syukuri, daripada besok dengan ayam-ayam yang belum ada. Yang membuat kita tidak bahagia itu memikirkan sesuatu yang belum ada. Akan misalnya sekarang jadi apa, jadi kabin, nikmati lah. Jadi kabin yang baik. Jangan berpikir yang jadi kepala dinas, capek kan? Makanya saya melihat Pak Profesor ini enjoy aja sekarang kalau dari aspek apapun sudah dilakukan yang terbaik upaya. Tapi beliau tetap ya, beliau sebentar lagi akan jadi sekda, tapi tidak berpikir jadi sekda. Tetap berpikir ini jadi kepala BPDB, merencanakan bekerja yang baik. Yang salah itu adalah orang belum jadi pejabat dulu, tapi pikiran aku kemana-mana, ngaku-ngaku saya sekda capek, belum baru calon di rumah, belum tentu jadi, itu capek. Jadi sudah ada dalam diri saya, jadi sekda, ingin diperlakukan jadi sekda, salah, gitu ya. Pak Agus misalnya sekarang hanya kepala, udah bekerja jadi kepala yang baik. Jangan bergaya seperti kepala BPD, masih ada problem. Nah sekarang ini banyak orang yang begitu. Saya lihat dia belum jadi apa-apa, bicaranya pikirannya sudah seperti itu. Udah saja. Seperti saya sekarang jadi di kantor hanya sebagai udah
tidak berpikir jadi kepala lapangan, udah. Nah, itu salah satunya Pak ya. Yang terakhir yang paling penting adalah bahwa kiat untuk kita bahagia itu sesungguhnya adalah ada dalam diri. Sekecil apapun yang Allah berikan, kita nikmati, kita syukuri. Jadi jangan ingin yang besar saja Pak, yang kecil pun dikasih. Jadi kitanya enjoy. Gitu ya. Makanya kadang-kadang bapak-bapak dalam hidup ini ya teka-teki ya, gitu ya. Ya, tapi kalau kita bahagia itu aja. Nah yang capek itu ya, yang capek itu adalah posisinya di staf tapi gayanya gaya pejabat. Udahlah jadi staf biasa aja kelas. Ya, jadi staf tapi mana-mana aku jadi pejabat. Terus saya mau ditanya, kan di mana kalau Bapeda di bagian apa? Ya, mau ini buat staf gitu ya. Ya seperti teman-teman saya mau bangga kerja di KUA, berupaya untuk kerja itu gitu. Banyak teman-teman saya yang mau ditanya di mana kerja, di Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka seolah-olah di pusat, di mana sih di KUA? Enggak, kenapa orang mau di mana di KUA? Tapi jangan orang, walaupun sebagian orang, nah KUA atau orang yang main apa? Biarin aja orang begitu. Biar lebih baik jadi raja kecil daripada jadi prajurit besar. Memang bapak di Bapeda, tapi jadi prajurit kan. Saya di KUA jadi raja. Lebih percaya diri gitu Pak maksudnya ya. Jadi bapak-bapak juga untuk rada tangga lah kalau ada di mana ini Bapeda. Bapeda lo bagian awal lah kan. Nah maksud saya begitu. Jadi makanya ini contoh gitu Pak ya, jadi supaya kita mensyukuri apa yang ada dulu. Nah ini akan bahagia. Makanya enjoy aja, nggak ada kegelisahan saya jadi nggak tahu apa. Allah merencanakan gitu ya. Jadi artinya Allah merencanakan yang terbaik bagi kita. Nah mungkin bapak-bapak itu jawaban saya ya. Ya sama-sama. Bapak lo nikmati Pak. Maka cekap Pak. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih ya Allah, begitu banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Allah, sampai saat ini Engkau masih memberikan umur, kesehatan, kesempatan kepada kami untuk dekat dengan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami selalu dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Fatah, bukakan pintu hati kami agar kami mudah menerima segala petunjuk-Mu, melaksanakan segala perintah-Mu, meninggalkan segala larangan. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni segala dosa dan kehilapan kami, ampuni segala kemaksiatan dan kezaliman kami, ampuni segala kelalaian kami ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, bukakanlah pintu-pintu rezeki bagi kami. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat, rezeki yang dapat mencukupi segala kebutuhan kami, rezeki untuk bekal ibadah kami. Ya Allah ya Wahhab, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, jauh dari perselisihan, keluarga yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ya Allah, jadikan putra-putri kami anak-anak yang soleh dan soleh, mengabdi kepada-Mu ya Allah, mencontoh Rasul-Mu dan berbakti kepada ayah bundanya. Ya Allah, ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, kami semua hamba-Mu yang lemah dan rapuh, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kemampuan kepada kami untuk melakukan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami, kumpulkan kami kembali seperti surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya, suatu saat malaikat Israel pasti akan menjemput kami
untuk mencabut nyawa kami. Tapi kami tidak tahu ya Allah kapan dan di mana. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk taubat sebelum maut menjemput kami. Berikan rahmat ketika maut menjemput kami. Berikan maghfirah ketika maut sudah menjemput kami. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami yang terbaik menurut ridho-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami derajat yang tinggi menurut ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak dan Ibu sekalian, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sektor Tawudari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, marilah kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.